Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Sari, CGP Angkatan 10 dari SMA 1 Kamangmage, Kabupaten Agam. Baiklah, hari ini saya ditemani oleh Ibu Renta Yulfantri SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran geografi di SMA 1 Kamangmage. Assalamualaikum Bu Renta. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Hari ini luar biasa baik sekali. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini Bu kita akan melaksanakan diskusi pra observasi ya Bu. Untuk nanti saya akan mengamati proses PBM Ibu Renta di kelas. Baiklah Bu, kita masuk pada pertanyaan yang pertama Bu. Sebelum masuk pada pertanyaan, sedikit dijelaskan adanya tujuan dari observasi atau supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi diri dalam proses pembelajaran kita di kelas. Nah, seperti itu Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran di kelas F2 adalah siswa mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam. Berarti siswa harus bisa memahami dan mengelompokkan apa-apa saja jenis sumber daya alam. Berarti tujuannya mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam begitu ya Bu ya. Oke, yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai dalam proses PBM ini? Dalam proses pembelajarannya nanti yang ingin dicapai adalah siswa dapat memahami materi, kemudian siswa bisa mengelompokkan jenis-jenis sumber daya alam sesuai dengan materi yang diberikan hari itu. Oke, baik Ibu. Yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran? Rancangan, langkah-langkah pembelajarannya seperti model, metode, seperti itu. Dalam proses pembelajaran nanti rencananya saya akan menggunakan metode belajar diskusi dengan model discovery. Kemudian saya menggunakan media berupa kartu bergambar yang dibagikan kepada siswa nantinya untuk menarik minat siswa ingin lebih aktif dalam belajar. Oke, bagus. Sangat menarik sekali ya Bu, rancangan atau rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya, seperti metodenya diskusi, lalu modelnya model discovery. Nanti Ibu akan menggunakan media kartu ya Bu, kartu yang akan dibagi ke siswa. Nah, kira-kira kapan Bu Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari, tanggal, dan jam keberapa? Itu pertemuan yang ketiga, itu pada hari Rabu, jamnya jam 3.45 di kelas F2. Oke, baik Bu. Berarti nanti saya akan ikut Ibu ke dalam kelas F2 hari Rabu depan ya Bu, jam ke 3.45. Baik Bu Rita, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu rancang bisa terlaksana dengan sesuai harapan. Terima kasih Bu. Ya, mudah-mudahan ini berhasil. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelajaran SMP yang diulang. Klasifikasi sumber daya alam. Kalau pengertiannya kita sudah tahu. Sumber daya
berdasarkan sifat, berdasarkan jenis, berdasarkan pemanfaatannya. Tiga ini yang akan kita lihat. Nah, Bu beri contoh. Kalau berdasarkan kelestariannya, sifat kelestariannya. Nah, sumber daya alam itu terbagi dua. Ada yang positif. Sehingga karena ramainya jalur perdagangan yang masuk ke Indonesia, jalur laut Indonesia itu dinamakan dengan ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Mana ya? Yang mana merah nih? Ini sering ramai kemudian ini lagi. Menurut pengetahuan kita saja, kok ramai ini dikunjungi? Alam yang bermanfaat untuk semua, walaupun pengertian di kelompok bagus. Kenapa bagus? Kita kan baru dari pengertian. Jadi sumber daya alam. Berapa kita bahas sumber daya alam ini pembagiannya? Sudah tadi kan? Berapa pembagiannya tadi? Ada 3. Dari yang 3 bagian itu menjadi berapa tadi? Menjadi 7. Jadi di kolom bawah yang meminta tadi pengertian dulu, oh sumber daya alam itu ini. Semua yang ada di sekitar. Pengertian sumber daya alam menurut pendapat kelompok. Jawabannya, sumber daya alam adalah aspek lingkungan fisik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari manusia, baik itu sumber daya hayati maupun non-hayati. Pertanyaan kedua, jelaskan alasan kelompok kenapa sumber daya alam di Indonesia saat ini sangat diperhatikan. Jawaban, alasan kelompok karena sumber daya alam di Indonesia saat ini sangat diperhatikan karena banyaknya sumber daya alam yang tidak dapat dimanfaatkan, dan karena saat ini yang mengelola sumber daya alam di Indonesia bukanlah pemerintah Indonesia melainkan orang luar Indonesia, yang menyebabkan banyaknya daerah di Indonesia yang kehabisan sumber daya alam itu tersendiri tanpa aktivitas manusia seperti pertanian dan pembangunan industri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau bertanya kita ke kelompoknya menghadap ke kelompoknya. Dan jelaskan contoh penggunaan yang dapat diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Rita Sari, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kamangmage, Kabupaten Agam. Saya ditemani oleh Ibu Renta Yulfantri sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan praktek observasi atau supervisi akademik. Baiklah, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Renta terkait proses observasi yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik Bu, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang sudah dilakukan hari ini? Berdasarkan observasi tadi, saya merasa cukup puas dan cukup senang dalam kegiatan observasi. Ibu sudah merasa cukup puas dan senang ya Bu ya. Yang kedua, bisa diceritakan Bu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Dalam kegiatan pembelajaran tadi, yang ingin saya kembangkan adalah keaktifan siswa dalam belajar berkelompok dan menganalisis tentang klasifikasi sumber daya alam yang diperlukan dalam materi pembelajaran tadi.
Baik Bu, berarti tadi Ibu mengembangkan keaktifan siswa dan mengelompokkan serta menganalisis materi yang dipelajari ya Bu. Yang ketiga, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah pengembangan itu sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Kalau dari teknik yang saya lakukan itu sudah berhasil, namun dengan catatan ada satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk membuat siswa lebih aktif dan lebih kreatif di dalam melakukan diskusi. Bu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil disampaikan atau ada yang perlu ditingkatkan? Dari pelaksanaan tadi sudah berhasil, namun perlu ada peningkatan yaitu dalam hal mengaktifkan siswa untuk lebih belajar aktif di dalam diskusi dan menganalisis materi yang dipelajari. Oke, berarti masih ada perlu peningkatan dalam keaktifan siswa ya Bu ya, yang masih perlu peningkatan. Selanjutnya menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas? Kendala yang dilakukan adalah pertama membuat konsentrasi siswa lebih terfokus ke materi, kemudian lagi mengajak siswa untuk cepat bekerja di dalam kelompoknya. Berarti konsentrasi dan kecepatan bekerja Bu. Selanjutnya Bu, apa rencana Ibu ke depannya dalam proses pembelajaran? Untuk proses pembelajaran berikutnya mungkin akan menerapkan model pembelajaran berbeda dengan strategi yang berbeda, kemudian dengan media yang sesuai dengan kemampuan siswa. Oke, memvariasi model ya Bu. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Rencana tersebut akan dilakukan untuk pertemuan berikutnya tentang potensi dan persebaran sumber daya alam. Oke. Nah, baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi dengan baik dan terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Sama-sama, saya terima